Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal kegiatan pembelajaran satu yang minggu lalu kita sudah kerjakan. Oke, untuk soal yang pertama, hasil dari integral 6x dx adalah, nah pertama kita harus tahu dulu ya, yang ada di modul itu, yaitu menggunakan rumus dasar integral, di mana integral dari x pangkat n dx sama dengan 1/n+1 dikali x pangkat n+1 ditambah c. C di sini adalah konstanta. Oke, kita ambil yang integral 6x dx. Kita masukkan ke rumus 6x pangkat n. N-nya di sini adalah 1 ya. Jadi tidak ditulis. Dx sama dengan 6 per n-nya itu 1 ditambah 1 dikali x 1 ditambah 1. Nah, sehingga diperoleh 6 per 2 x kuadrat plus c. Sehingga diperoleh 3x kuadrat ditambah c. Jadi jawabannya adalah D. Di sini bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari pi kuadrat dx. Nah, pi kuadrat dx adalah, nah sama menggunakan rumus dasar integral. Kita pakai rumus dasar integral karena di sini adalah pi kuadrat, tidak ada unsur x-nya dan diintegralkan terhadap x. Sehingga kita menggunakan rumus dasar integral yang integral a dx sama dengan ax ditambah c. Nah, a-nya di sini kita bisa lihat yaitu pi kuadrat karena dia tidak ada x-nya dan diintegralkan terhadap dx atau terhadap x, sehingga kita substitusikan ya, kita ganti a-nya ini dengan pi kuadrat, sehingga diperoleh pi kuadrat x ditambah c. Jadi jawabannya adalah c ya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, hasil dari integral per x pangkat 3 akar x dx adalah, nah di sini kita menggunakan rumus dasar integral ya. X pangkat n dx sama dengan 1/n+1 dikali x pangkat n+1 ditambah c. Nah, bentuknya ini kan masih 1/x pangkat 3 akar x. Agar lebih memudahkan, kita review materi eksponen ya, aturan sifat akar dan perpangkatan. Nah, kita hubungkan antara yang ini, yang bagian F. Nah, ini bentuknya sama kan dengan yang ini. Nah, kita rubah bentuk dari 1/x pangkat 3 kali akar x ini dengan aturan sifat akar dan perpangkatan ini, yang bagian F. Nah, sehingga kita rubah akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Kita kalikan x pangkat 3 dikalikan x pangkat setengah. Lihat di bagian A. A pangkat M dikali A pangkat N, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. 3 ditambah setengah. Samakan penjemputnya. 3 titik-titik per berapa yang hasilnya 3. Berarti 6/2. 6/2 ditambah 1/2 sama dengan 7/2. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Kita lihat bagian F. 1/AM/N. Ke ataskan jadinya negatif ya. Jadi X pangkat min 7/2. Setelah ini kita bisa langsung integralkan menggunakan rumus dasar integral.
Ya, integral X pangkat min 7 per 2 dx. Nah, 1 per 1, kenapa 1 di depannya tidak ada angka ya? 1 per 7 per 2 min ditambah 1. Min 7 per 2 ditambah 1, X pangkat min 7 per 2 ditambah 1 ditambah C. Nah, min 7 per 2 ditambah 1. 1 itu kan sama dengan 2 per 2 ya, disamakan penyebutnya. Sehingga min 5 per 2, X pangkat min 5 per 2 ditambah C. Selanjutnya, 1 per 5 per min 2. Masih ingat? Jadi, 2-nya ini pindah ke atas. 2 per 5 min X pangkat min 5 per 2 plus C. Nah, ini harusnya tidak ada integral ya. Sama dengan 2 per, karena ini pangkatnya min, kita rubah nih ya. Lihat di bagian F ke bawah, sehingga jadi 5 akar X pangkat 5. Atau kita bisa tulis dengan min 2 per 5X kuadrat. Nah, kalau ini kan dirubah jadi 5 dikali X pangkat 5 per 2 ya. Bisa juga dirubah menjadi 5 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat setengah, 2,5. Sama dengan 5 per 2 ya. Bisa ditulis ini. Sehingga jawabannya adalah nah, selanjutnya nomor 4. Hasil dari integral X 6X dalam kurung 6X min 2 dx adalah, ini sama menggunakan rumus dasar integral. Nah, kita kalikan dulu X ini ke dalam kurung 6X min 2 ini ya, ini di dalam kurung. Sehingga diperoleh 6X kuadrat min 2X. Nah, baru kita integralkan menggunakan rumus dasar ini. Yang pertama kita integralkan dulu yang 6X kuadrat. 6 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Di sini min. Jadi dikurangin 2. Nah, sini 2. Per pangkatnya X-nya itu kan 1 ya. 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1 ditambah C. Nah, sehingga diperoleh di sini 6 per 3 X pangkat 3 min 2 per 2 X pangkat 2. Ini bisa dibagi ya. Sehingga diperoleh 2X pangkat 3 min X kuadrat ditambah C. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Hasil dari integral 4X ditambah 3, kemudian 4X kuadrat ditambah 6X min 9. Pangkat 9. Ini besar sekali ya. Nah, kita lihat apakah ada hubungannya antara ini yang 4X kuadrat ditambah 6X min 9 dengan 4X ditambah 3. Jika diturunkan, apakah ini bisa ada hubungannya? Kita lihat ya. Nah, jika ini diturunkan ada hubungannya dengan ini, maka ini menggunakan integral substitusi. 4X kuadrat diturunkan jadi 8X ditambah 6. Dengan ini bisa ya ada hubungannya ya, 2 kalinya ya. Nah, kita bisa menggunakan integral substitusi. Kita misalkan yang pangkatnya tertinggi di sini ya, 9, jadi 4X kuadrat ditambah 6X min 9. Kita misalkan dengan U, kemudian kita turunkan, sehingga diperoleh 8X tambah 6 dx, atau kalau kita keluarkan 2-nya, agar sama ini dengan 4X plus 3, 2 dikali 4X plus 3 dx. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dx-nya berapa di sini untuk mengganti nilai dx di sini. Tinggal kita masing-masing ruas kita bagi, sehingga diperoleh
DU per 2 4X plus 3. Karena U, DU, dan DX-nya kita sudah ketahui, maka soal ini kita bisa kerjakan. Oke, yang pertama integral 4X plus 3 dalam kurung dikalikan dengan 4X kuadrat ditambah 6X minus 9 dalam kurung pangkat 9 DX. Nah, kita rubah tadi ya. 4X 4X tambah 3 4X tambah 3 U. Nah, di sini kan udah diganti ya. 4X kuadrat ditambah 6X min 9 itu kita ganti dengan U. U pangkat 9 DU. DX-nya kita ganti dengan DU per 2 4X plus 3. Nah, di sini ada yang sama ya. Kita bisa coret ya. Ini kita coret. Jadi 1 per 2 ya. 1 per 2 U pangkat 9 DU. Nah, 1/2 ini, ingat yang perkalian skalar yang ada di modul, kita bisa keluarkan integral perkalian skalar ya. Keluarkan di luar integral, jadi 1/2 integral U pangkat 9 DU. Nah, kita integralkan seperti biasa. Ya, 1 per 2 integral U pangkat 9 DU. Jadi 1 per 9 tambah 1 dikali U ditambah 9 tambah 1. Plus C. 1 per 2 dikali 1 per 10, hasilnya 1 per 20. 4X kuadrat ditambah 6X min 9 pangkat 10. Ini U-nya itu tadi kita misalkan dengan 4X kuadrat ditambah 6X min 9. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 4x min 2. Jika fx sama dengan integral fx dan f1 sama dengan min 3, maka fx adalah, nah untuk itu di sini diketahuinya itu jika fx sama dengan integral fx ya. Nah, di sini kita memiliki fungsi fx, yaitu 6x pangkat 3 ditambah 4x min 2. Sehingga untuk memperoleh fx ini kita mengintegralkan fx itu sendiri ya. Nah, jadi integral 6x pangkat 3 ditambah 4x min 2x. Min 2 dx. Nah, sama dengan 6 per, di sini x-nya pangkat 3, jadi 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1, ditambah 4 per, x-nya di sini pangkat 1, jadi 1 ditambah 1, x, 1 ditambah 1, min 2x, plus c. Nah, diperoleh di sini 3 per 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat min 2x ditambah c. Nah, c di sini berapa nilainya? Nah, kita lihat lanjutan soalnya. F1 sama dengan min 3. Nah, berarti jika x-nya itu diganti dengan 1, hasilnya itu min 3. Nah, kita lanjut. X-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti 3 per 2, 1 pangkat 4, 1. Ditambah 2 kali 1 pangkat 2, 1. Jadi hasilnya 2. Min 2 ditambah C. Sehingga diperoleh nilai C-nya itu adalah 2 dikurangi 2 habis. Di sini min 3 dikurangi 3 per 2. Jadi min 3,5 ya. Min 3 1,5. Sehingga setelah C-nya kita peroleh, kita substitusikan ke fungsi fx. Maka fx-nya itu sendiri adalah 3 per 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat min 2x
min 3/3/2. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan kedua dengan pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.